Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat selalu di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Sebedius Mote, mahasiswa STFT Fajar Timur di AB Pura, Jayapura, mau sedikit membahas tentang klerus dan politik praktis. Karena akhir-akhir ini juga musim politik, terkadang umat atau jemaat itu biasa bilang, kenapa pendeta bisa calon tetapi pastor, diakon, dan uskup misalnya itu tidak bisa calon, misalnya calon DPR atau bupati. Nah, gereja Katolik, kaum klerus itu dilarang berpolitik praktis. Mengapa dilarang berpolitik praktis? Karena di dalam Iuris Codex Canonici, hukum gereja melarang itu untuk calon atau berpolitik praktis itu. Nah, ketentuan hukum gereja itu ada di Kanon 287 bagian 1 dan 2. Di dalam ketentuan yuridis bagian 2 menyatakan bahwa kaum klerus dilarang untuk turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang, hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Jadi seorang klerus, yang klerus itu mereka yang menerima tabisan, para pastor, terus diakon tertabis, dan juga uskup. Nah, pada dasarnya politik itu baik. Politik, kita lihat pengertian politik. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, polis. Polis yang berarti negara, kota, dan rakyat yang hidup di dalam suatu negara itu sendiri. Memang benar kalau kaum klerus juga hidup di dalam suatu negara. Kaum klerus juga termasuk masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri. Oke, di dalam terus Codex Iuris Canonici, Kanon 287 bagian 1, juga dikatakan bahwa para klerus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan dengan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia, atau dalam bahasa Latin dikatakan clerici pacem et consordium iustitia in nisam inter homines servandam quam maxim semper fovent. Nah, itu. Baik, saudara-saudari yang terkasih di mana saja Anda berada. Kalau begitu, jika para klerus itu dilarang politik praktis, bagaimana mereka menggunakan hak politiknya? Nah, sebagai warga negara, mereka juga punya hak politik. Mengapa? Karena para klerus juga hidup di dalam suatu komunitas sosial. Maka itu klerus itu cara berpolitiknya walaupun dilarang menurut hukum gereja Katolik, tapi klerus boleh berpolitik
kalau itu memajukan kesejahteraan umum atau melindungi hak-hak asasi manusia, nah itu boleh. Itu boleh. Kalau klerus itu boleh berpolitik. Kalau klerus memperjuangkan bonum komune, kebaikan untuk bersama. Kalau itu yang beberapa kali kami bilang, atau dalam tanggapan-tanggapan untuk menanggapi situasi sosial yang tidak adil, itu selalu kami bilang, kalau misalnya kelompok-kelompok tertentu menginjak wilayah moral manusia, terlebih khusus untuk orang-orang kecil, maka klerus akan bicara, karena itu kena di wilayah moral. Jadi klerus itu terlibat aktif untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Kalau calon-calon ke apa itu tidak bisa. Itu memang di dalam kodeks iuris kanonisi dilarang. Bagian itu 200 kanon 287 bagian 1 dan 2 itu dilarang. Tetapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, klerus siap berpolitik, tapi politik untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Dahulu Tuhan Yesus dia berpolitik, tidak berpolitik praktis. Para klerus menghidupi, menghayati apa yang Yesus dahulu buat. Yang Yesus dahulu buat, itu dia tidak berpolitik praktis. Tetapi yang Yesus buat, dia membela orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merampas hak-hak hidup masyarakat kecil. Ya, itu kena di wilayah moral. Maka itu Yesus dia berani menentang orang-orang itu. Dengan cara apa? Jalan tanpa kekerasan. Saudara-saudari yang terkasih di mana saja Anda berada, itu sedikit penjelasan supaya semua orang tahu kalau ini kenapa pastor terus dia akan tertabis uskup tidak calon bupati kah atau apa, itu memang secara yuridis dilarang itu. Tetapi para klerus siap mendukung penderitaan atau kekerasan yang dihantam oleh penguasa misalnya, ya itu yang biasa dibilang gereja Katolik siap bicara kalau injak bagian wilayah moral. Itu sedikit penjelasan karena ini situasi politik sedang memanas dan lain sebagainya. Maka itu diharapkan supaya awam yang bergabung dalam berpolitik praktis itu semoga ada niat baik dan memperjuangkan untuk kebaikan bersama, tidak harus saling menggigit satu sama lain. Nah, itu sedikit penjelasan pandangan kodeks iuris kanonisi atau hukum gereja Katolik. Sekian dan terima kasih.